Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materinya adalah Arbitrage Pricing Theory. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan sedikit pengantar terkait dengan Arbitrage Pricing Theory. Arbitrage Pricing Theory ini merupakan salah satu model penilaian aset untuk melihat hubungan antara return dan juga resiko. Kalau konsepnya hampir sama seperti CAPM dan juga Single Index Model, yaitu keseimbangan atau equilibrium. Nah, apa yang membedakan? Kalau CAPM itu pembentukan portofolio efisien. Nah, kalau APT itu hukum satu harga atau Law of One Price. Law of One Price ini dua aset yang memiliki karakteristik yang sama, tetapi harus dijual dengan harga yang sama pula. Nah, bagaimana kalau misalnya hal ini tidak terjadi? Caranya, kalau misalnya kita ingin mendapatkan arbitrase atau arbitrage, yaitu laba tanpa menanggung resiko, kita bisa membeli aktiva dengan harga yang lebih murah pada saat yang sama, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi misalkan teman-teman hari ini melihat beberapa harga saham. Nah, ada salah satu harga saham, katakanlah harga saham A, itu sedang turun. Nah, teman-teman akan membeli saham A ini ketika harganya turun. Tetapi kalau misalnya harga saham A ini naik, maka teman-teman itu akan menjualnya kembali. Nah, caranya adalah seperti itu. Kemudian ada expected return dan juga surprises. Di sini komponen yang membentuk di dalam expected return dan surprises ini adalah dua komponen, yaitu komponen yang normal dan juga komponen yang tidak pasti. Di sini ada R itu sebagai actual return, kemudian ER, expected return, dan juga U-nya di sini adalah unexpected return. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ada seorang investor memiliki sekuritas atau portofolio. Nah, investor ini tahu berapa tingkat return-nya dan juga resikonya. Kalau investor ini tahu berapa tingkat return dan juga resikonya, ini merupakan nilai lebih. Jadi, nilai lebihnya adalah dia tahu caranya untuk menentukan expected return-nya. Nah, kalau unexpected return-nya itu sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Jadi, informasi yang dapat menentukan expected return atau unexpected return adalah surprise. Surprise itu apa sih? Surprise itu contohnya kalau misalnya investor memperkirakan inflasi tahun ini sebesar misalnya 10%. Nah, ternyata pemerintah mengumumkan inflasinya hanya sebesar 5%. Nah, ini yang dinamakan surprise. Nah, dampak dari adanya surprise ini, maka harga sekuritas akan menjadi naik dan juga keuntungannya akan mengikuti naik juga, gitu kan. Nah, kalau meningkatnya harga dan juga keuntungan ini dinamakan unexpected return. Unexpected return ini merupakan resiko yang umum sekali terjadi dan banyak dihadapi oleh investor dan juga perusahaan. Nah, biasanya disebut juga dengan resiko sistematis. Nah, contohnya kalau misalnya risiko sistematis itu ada inflasi, kemudian ada GDP, ada suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya secara sederhana dirumuskan, pengumuman sama dengan bagian yang diharapkan atau expected return-nya ditambah surprise. Surprise-nya ini adalah unexpected return. Seperti itu. Kemudian di sini adalah ada suatu catatan di mana bila M adalah bagian dari unexpected return,
yang bersumber dari resiko sistematis dan juga resiko tidak sistematis, maka R atau return-nya sama dengan expected return ditambah dengan M atau resiko sistematis ditambah dengan epsilon atau resiko tidak sistematis yang mempengaruhi perusahaan tertentu. Maka didapatkan P ini korelasi ya. Korelasi dikali dengan epsilon perusahaan A dengan epsilon perusahaan B sama dengan 0. Yang artinya tidak ada hubungannya resiko tidak sistematis antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, kemudian bagaimana sih yang expected return? Kalau expected return itu dari resiko tidak sistematis. Seperti apa? Model indeks tunggal bentuknya adalah beta, yang merupakan resiko yang menempel di aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan resiko yang tidak sistematis ini setiap perusahaan pasti akan berbeda-beda. Contohnya, kegagalan peluncuran produk baru. Makanya di sini resiko tidak sistematis antara perusahaan A dan B sama dengan 0 atau tidak sama. Begitu. Kemudian di sini adalah perumusan model APT. Perumusan model APT ini tidak perlu mengidentifikasi market portfolio sebagaimana yang dilakukan di konsep CAPM ya. Karena di APT ini memungkinkan kesalahan perhitungan portofolio lebih efisien dan juga bisa dihilangkan. Konsep APT ini menggunakan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, di sini ada analisis yang digunakan untuk menganalisis faktorial. Langkahnya ada identifikasi faktor makro, kemudian memperkirakan risk premium yang disyaratkan pemodal untuk menanggung risiko faktor-faktor tersebut, dan juga memperkirakan kepekaan faktor-faktor, dan yang terakhir adalah menghitung expected return. Misalnya, ada dua faktor yang mempengaruhi return, yaitu pertumbuhan GDP yang memiliki pengaruh yang positif, dan juga inflasi yang dia memiliki pengaruh yang negatif terhadap return. Nah, apabila F ini yang surprise tadi ya, surprise untuk kedua faktor tersebut, maka R sama dengan expected return ditambah dengan B ini adalah beta ya, sensitivitas return terhadap faktor tertentu, dan juga V surprise-nya, surprise terhadap GDP, ditambah dengan B1 atau sensitivitas return terhadap faktor I-nya di sini adalah inflasi, kemudian surprise inflasi ditambah epsilon. Dengan demikian, secara umum persamaan APT adalah R sama dengan expected return ditambah sensitivitas return terhadap faktor tertentu dikali dengan surprise 1 ditambah sensitivitas return terhadap faktor tertentu 2 dikali surprise 2 dan seterusnya sampai dengan K ditambah epsilon. Kemudian yang berikutnya adalah selanjutnya, apabila menggunakan faktor tunggal berupa return index pasar atau RM atau single factor model, maka didapatkan rumus seperti ini. R sama dengan alfa ditambah return aktual pasar ditambah epsilon. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah portofolio dengan model faktor. Pembentukan portofolio ini akan menghilangkan resiko tidak sistematis, sehingga dalam perhitungan resiko portofolio yang relevan, hanya resiko sistematis yang dilambangkan dengan beta. Sama halnya seperti konsep CAPM, hubungan expected return dan juga beta adalah linear positif. Di dalam APT, jumlah faktor yang mempengaruhi return dapat lebih dari satu,
Sehingga dirumuskan expected return sama dengan RF ditambah B1 di dalam kurung expected return dikurangi RF ditambah B2 seterusnya sampai dengan K sama dengan lambda 0 dan juga atau expected return 1 dikurangi RF sama dengan lambda 1 dan juga beta 1 sama dengan beta 1. Maka didapatkan bentuk umum APT adalah seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung dengan rumus ini karena ini hanya beda notasi saja. Lambda 0 ini di sini adalah return dari aset bebas resiko. Untuk lambda 1 ini adalah selisih dari return yang diharapkan di faktor yang pertama dikurangi dengan aset bebas resiko. Nah, di sini sudah tidak ada epsilonnya lagi. Kemudian yang berikutnya, karena sudah tidak ada epsilonnya lagi, maka portofolio ini merupakan portofolio yang sudah terbentuk. Jadi epsilon atau resiko tidak sistematis itu dari sekuritas menjadi hilang. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari hukum satu harga. Persamaan arbitrage pricing untuk satu faktor, artinya harga suatu aktiva hanya ditentukan satu faktor, dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Rumus ini merupakan model APT single. Karena hanya lambda 0 ditambah lambda 1 dan beta 1. Contoh soalnya adalah, di pasar terdapat dua portofolio equilibrium dengan karakteristik sebagai berikut. Portofolio A, expected return-nya adalah 25% dengan BP atau resikonya adalah 1,5. Portofolio B, expected return-nya sebesar 17% dengan BP atau resikonya sebesar 0,5. Apabila di pasar juga terdapat portofolio dengan ERC atau portofolio C dengan expected return adalah 20% dengan resiko portofolio C adalah 1, maka terdapat kemungkinan arbitrage atau memperoleh laba tanpa menanggung resiko. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya di sini. Untuk mendapatkan arbitrage, kita ingin membentuk portofolio yang merupakan portofolio gabungan antara portofolio A dan juga portofolio B. Tetapi ketika memiliki faktor resiko B besarnya sama dengan faktor resiko yang portofolio C, di mana tadi disebutkan adalah 1. Misalnya di sini kita asumsikan portofolio D itu gabungan antara portofolio A dan B, bobotnya adalah setengah-setengah. Jadi 0,5, 0,5. Rumusnya ini. Expected return portofolio D sama dengan bobot portofolio A, expected return portofolio A ditambah bobot portofolio B dikali expected return portofolio B. Bobotnya tadi adalah 0,5 untuk yang A ya. 0,5 dikali dengan expected return portofolio A dari sini 25% yang kemudian didesimalkan menjadi 0,25 ditambah 0,5 bobot dari portofolio B dikali expected return portofolio B yang mana di sini adalah sudah diketahui 17%. Hasilnya adalah 0,21 atau 21% jika kita presentasikan. Kemudian, bagaimana kalau kita mau mencari resikonya? Nah, resiko portofolio D sama dengan bobot portofolio A dikali resiko portofolio A ditambah bobot portofolio B dikali resiko portofolio B.
Di sini bobotnya adalah sama ya, masih sama 0,5 dikali dengan resiko portofolio A, di sini diketahui 1,5, ditambah 0,5 bobot portofolio B dikali dengan resiko portofolio B yang sudah diketahui di sini adalah 0,5. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini bisa kita ketahui karena di sini resiko portofolio D adalah 1, yang berarti sama dengan resiko portofolio C yang juga 1 tadi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tabel rekapan antara portofolio C dan juga D. Portofolio C expected return-nya adalah 20%. Di sini tadi sudah diketahui ya, IRC sama dengan 20%. Kemudian resikonya adalah 1. Juga diketahui dari sini resiko portofolio C adalah 1. Kemudian portofolio D expected return-nya 21% dan juga resikonya 1. Didapatkan dari perhitungan kita sebelumnya yang 0,21 ini atau 21% dan resikonya 1. Nah, bila kita melakukan short selling pada portofolio C, misalnya 100 juta, short selling ini artinya kalau kita membeli saham atau aset yang kita tidak miliki, yang kita tidak punya gitu. Jadi dengan kata lain, kita itu meminjam atau hutang. Misalnya di sini 100 juta dan juga diinvestasikan ke portofolio D. Nah, maka portofolio C ini kita hutang sebesar 100 juta. 100 juta ini dikalikan dengan expected return-nya tadi 20% atau 20 juta. Maka hasilnya kalau misalnya ditambah adalah 120 juta. Kenapa di sini negatif? Karena di sini adalah kita hutang gitu ya. Kemudian untuk yang D kan kita tadi sudah hutang dari portofolio C yang sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini untuk arus kas akhirnya caranya sama seperti yang portofolio C tadi, yang mana 100 juta ini ditambah dengan 21% atau 21 juta yang hasilnya adalah 21 juta. Dan resiko portofolionya ini hasilnya adalah plus 1,2 karena kita ya tadi hutang. Kemudian kalau kita jumlah hasilnya adalah 1 juta. Jadi kalau misalnya kita investasi di portofolio D, kita mendapatkan untung 1 juta. Nah, kalau risiko portofolionya di sini adalah 0, yang mana artinya kita mendapatkan untung 1 juta tanpa adanya risiko, karena di sini risiko portofolionya adalah 0. Nah, proses arbitrage akan berlangsung sampai portofolio C berada dalam equilibrium. Nah, sampai sini materinya untuk yang arbitrage. Silakan teman-teman di sini di 2 slide terakhir ada soal latihan nomor 1 ini dan juga nomor 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.